Minasan, konnichiwa. Watashi wa Amanda desu. Kore kara kanata ni ohana sasete itadakimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan beberapa bunke yang ada di buku praktis. Salah satunya itu ada ru kotoga dekimasu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa langsung dipahami aja melalui materinya. Oke minasan, ini adalah materi yang pertama yaitu ada di poin 138 sampai 142. Nah, untuk poin yang pertama ini ada bentuk ga dekimasu yaitu menunjukkan kebiasaan, potensial ataupun kemampuan. Ini biasanya untuk ga dekimasu itu menggunakan kata benda atau bisa juga menggunakan kata kerja atau kata sifat namun diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk kata benda. Nah, cara mengubahnya itu gimana sih minasang? Untuk cara merubah kata kerja ke kata benda contohnya seperti ini. Kata kerjanya itu dirubah dulu ke kata benda, diubah ke bentuk futsu lalu bertemu kotoga dekimasu. Ini bisa futsunya itu bisa berupa bentuk ru, ta, nai, tai ataupun kata sifat i dan kata sifat na. Nah, koto di sini artinya itu hal ataupun perihal. Jadi bisa menggunakan koto ataupun no lalu kata benda. Nah, jika kata bendanya sudah kata benda sendiri itu bisa langsung bertemu dengan no ataupun bertemu dengan ga dekimasu. Nah, contohnya seperti ini minasang. Chichi wa nihongo ga dekimasu. Ayah bisa bahasa Jepang. Jadi karena nihongo ini adalah kata benda tersendiri, jadi bisa bertemu dengan partikel ga dekimasu. Nah, jika menggunakan kata kerja itu diubah terlebih dahulu ke bentuk futsu lalu menggunakan kotoga dekimasu. Nah, contohnya ada di sini. Imoto wa oyogu kotoga dekimasu. Adik perempuan bisa berenang. Jadi ini oyogu dari kata kerja oyogimasu dirubah ke bentuk chisoke menjadi oyogu lalu kotoga dekimasu. Karena kata kerja yang dirubah ke bentuk futsu itu tidak bisa bertemu langsung dengan partikel ga ya minasang. Jadi harus dirubah ke kata benda yaitu menggunakan koto ataupun no. Nah, menempelnya perubahan futsu dengan kata benda itu merubah kata kerja atau kata sifat itu sendiri menjadi kata benda. Itu untuk pola ga dekimasu. Jadi koto ga dekimasu itu merupakan yang menunjukkan suatu kebiasaan, potensial ataupun kemampuan. Jadi di sini artinya itu bisa yang menyatakan kemampuan biasanya itu digunakan untuk mengatakan bahwa seseorang bisa melakukan sesuatu. Lalu di poin selanjutnya ada kata kerja koto desu, artinya itu hobi. Nah, koto di sini itu berfungsi untuk mengubah kata kerja menjadi kata benda. Jadi aktivitas atau kata kerja itu biasanya dianggap sebagai hobi dan hobi itu udah kata benda ya minasan. Jadi bisa langsung bertemu dengan koto desu. Nah, untuk koto desu itu biasanya dipakai saat memperkenalkan diri atau bicara formal. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Sumi wa hon o yomu koto desu. Hobi adalah membaca buku. Nah, di sini untuk yomimasu itu dirubah ke bentuk futsu yaitu ke bentuk chisoke lalu bertemu dengan koto desu. Lalu ada kata kerja bentuk chisoke, kata sifat i, kata sifat na, koto ga suki desu. Artinya itu suka. Nah, untuk pola ga suki desu itu menunjukkan kesukaan atau menyukai sesuatu. Nah, biasanya untuk subjek itu menggunakan partikel wa, lalu bentuk kata kerjanya dirubah ke bentuk jisoke. Nah, contohnya ada kare wa piano o hiku koto ga deki.
hikukoto ga suki desu. Nah, di sini kare sebagai subjek jadi menggunakan partikel wa. Nah, hiku di sini ini berasal dari kata kerja hikimas yang artinya itu bermain, tapi lebih menunjukkan bermain dalam alat musik. Nah, karena piano adalah alat musik, jadi menggunakan bermain yang hikimas seperti itu. Lalu lanjut, ini ada bentuk maini ya minasang. Ada kata kerja jisoke maini artinya sebelum, dan atau kata benda no maini artinya juga sebelum. Nah, untuk ni di sini itu merupakan partikel yang biasanya itu bisa dibawa ataupun tidak. Ini partikel ni di sini bisa digunakan jika dibutuhkan saja nih minasang ya. Nah, contoh yang pertama ini ada kata kerja jisoke ma ini artinya itu sebelum. Biasanya digunakan untuk menyatakan suatu tindakan ataupun aktivitas sebelum aktivitas lain. Dan kata kerjanya itu harus dalam bentuk kamus. Contoh kalimatnya ada gohan o taberu mae ni te o araimasu. Sebelum makan nasi mencuci tangan. Nah, araimasu di sini artinya itu mencuci, tapi lebih mencucinya itu menunjukkan mencuci yang umum ya menasang. Nah, tadi ada kata kerja itu harus menggunakan bentuk jisoke. Di sini ada kata benda nih minasang. Kata benda menggunakan partikel no, lalu maini artinya sebelum. Contohnya, shiken no maini benkyou shimasu. Sebelum ujian akan belajar, seperti itu. Dan selain kata kerja jisoke maini, kata benda no maini, ada juga lama waktu ya minasang. Nah, kalau untuk lama waktu maini ini artinya ada dua, bisa diartikan yang lalu ataupun sebelumnya. Contohnya, ichi jikan maini ie demashita. Telah keluar rumah 1 jam yang lalu. Jadi artinya itu bisa yang lalu ataupun sebelumnya. Jadi seperti itu ya minasang. Lalu di sini ada informasi sedikit ya minasang. Ini informasi mengenai partikel no dalam sebuah brand. Nah, biasanya untuk brand itu tidak dibutuhkan partikel, selain brand dibutuhkan partikel no untuk menunjukkan asal. Karena seperti yang kita tahu, no itu artinya kepemilikan ataupun dari, tapi darinya lebih ke dari asal ya minasang. Nah, contohnya di sini ada Nihon no Toyota Kuruma, mobil Toyota dari Jepang. Nah, karena Toyota ini adalah nama brand, jadi di belakang Toyota Kuruma, antara Toyota Kuruma ini tidak menggunakan partikel, namun menggunakan partikel no jika di sini menunjukkan suatu asalnya. Jadi ada Nihon no Toyota Kuruma, mobil Toyota dari Jepang. Nah, ini menunjukkan no yang artinya dari atau asal ya minasang. Jika menggunakan partikel no, ada Nihon no Kuruma, mobil dari Jepang. Ini bisa menggunakan karena Nihon dan Kuruma itu sama-sama kata benda, yaitu penggabungan dua kata benda. Jadi wajib menggunakan partikel no yang menunjukkan dari ataupun asal. Jadi wajib diperhatikan ya minasang, untuk brand ataupun nama atau bangsa itu tidak perlu menggunakan partikel no. Contohnya kayak seperti yang udah kita tahu, Nihonjin itu tidak ada partikel no ya. Jadi Nihonjin itu adalah orang Jepang, karena jin sendiri ini menunjukkan asal ataupun bangsa. Nah, beda lagi dengan Nihon no hito. Hito sendiri ini adalah kata benda yang artinya itu orang. Jadi harus menggunakan partikel no. Dan jadi Sakura Daigakun tidak menggunakan partikel no karena Sakura Daigakun ini adalah nama ataupun brand
dari suatu universitas ya minasang. Contohnya kayak Kaisha, itu perusahaan MM ini tidak menggunakan partikel no di tengahnya karena adalah brand dari suatu perusahaan. Jadi seperti itu. Itu untuk informasi sedikit ya minasang. Kita lanjut aja nih minasang ke poin selanjutnya, yaitu ada kata kerja bentuk futsuka. Artinya keterangan ketidakpastian ini hampir mirip dengan bunkei kadoka. Pembedanya untuk kata kerja futsuka ini biasanya diikuti dengan kata tanya. Contohnya nani, nan, ikura, dokoka itu bisa menggunakan kata tanya. Sedangkan kadoka ini tidak disertakan dengan kata tanya dan artinya itu atau tidaknya. Nah, ini menjadi pembedanya ya minasang. Contoh kalimatnya ada karega nani yo taberuka wakarimasen. Dia makan apa tidak mengerti. Ini untuk contoh yang kata kerja futsu sedangkan kadoka ini tidak menggunakan kata tanya. Contohnya karega kuru kadoka shirimasen. Dia datang atau tidaknya tidak tahu. Jadi itu untuk pembedanya ya minasang. Lalu ada bentuk penyambung konteks. Ini bentuk futsuke yaitu ru, ta, nai, dan tai, partikel o, partikel no, kata sifat i, dan kata sifat na. Lalu ada partikel ga dan partikel ni yang diartikan oleh. Nah, kenapa sih minasang partikel ga dan partikel ni ini bisa diartikan oleh? Untuk partikel ga dan partikel ni yang diartikan oleh itu jika bentuk kata kerja futsuke bertemu dengan kata benda. Nah, kata kerja futsuke itu apa aja sih minasang? Seperti ini ya minasang, kata kerja futsuke, bentuk futsuke yaitu bisa jishoke, bisa bentuk ta, nai, dan tai, seperti itu. Nah, contohnya ada di sini. Ani sangga no teiru basu ga okuremashita. Di sini ada dua partikel ga dan artinya berbeda. Nah, ini ada partikel ga yang artinya oleh. Ini dibaca oleh karena di sini ada kata kerja bentuk futsuke yaitu bentuk jisoke bertemu dengan kata benda. Jadi artinya bus yang sedang dinaiki oleh saudara Aninya telah terlambat. Nah, kenapa diartikannya dari bus? Karena ga yang di sini ini menunjukkan simbol terjemahan di awal. Nah, simbol terjemahan di awal itu ada apa aja sih minasang? Ada 4 partikel, yaitu ada partikel wa yang biasanya menunjukkan subjek, lalu partikel mo, partikel ga, dan partikel to untuk to pengulangan. Nah, partikel ga di sini diartikannya karena bertemu dengan kata kerja pasif. Jadi bus yang sedang dinaiki oleh saudara Aninya telah terlambat. Dan jika ditambahkan dengan partikel ni, ini partikel ni yang merupakan penyambung konteks, artinya itu di ya minasang. Untuk ni yang merupakan penyambung konteks itu artinya ni. Jadi bus yang sedang dinaiki oleh saudara Aninya telah terlambat di Tokyo, seperti itu. Ini ni yang artinya penyambung konteks. Nah, biasanya untuk ni ini ada tempat yang artinya di. Nah, kalau di yang di sini untuk tempat bisa menggunakan partikel d, lalu menggunakan partikel d, lalu partikel o, kata kerja aktif, dan kata benda. Nah, ini juga bisa diartikan di jika bertemu dengan partikel ga dan kata kerja pasif ataupun kata sifat. Itu untuk informasi sedikit ya minasang. Oke, jadi sepertinya segitu dulu untuk penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sudah menonton. Domo arigatou gozaimasu. Jamatane.